Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para muslimah, para istri yang solehah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan nikmat, taufik dan karunia darinya. Siang ini kita bisa bersama-sama duduk di majelis ilmu yang mulia. Semoga Allah jadikan ini nikmat yang penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sanjungkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, segenap sahabat beliau, hingga kepada umat beliau yang selalu setia meniti petunjuk nabinya sampai hari kiamat kelak. Para muslimah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tes, mana lebih jelas? Hah? Yang pertama ya? Yang pertama lebih jelas? Agak bergaung. Agak bergaung ya? Ya sudah, saya jauhin aja mic-nya. Baik, iya. Baik para muslimah, hari ini kita membahas tentang 11 sifat istri yang solehah. Ya, pernikahan itu adalah nikmat. Pernikahan itu adalah anugerah yang benar-benar harus kita syukuri dan kita pandang sebagai anugerah. Karena istri yang solehah itu memiliki manzilah yang luar biasa. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidhat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang wanita muslimah telah menjaga sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, dan dia adalah istri solehah yang mentaati suaminya, maka nanti akan dikatakan kepadanya, silahkan kamu masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau suka. Masya Allah. Kehidupan kita di dunia bukan akhir dari segalanya. Menjadi istri soleha itu bukan perkara yang mudah. Teorinya ya, teorinya mudah. Di mana-mana ya, meraktekin teori itu lebih susah. Makanya kalau orientasi kita adalah akhirat, semoga asam, pahit, manis, getir, apalagi kecut. Ya namanya berjuang menjadi istri soleha itu kan bukan mulus-mulus saja. Berjuang menjadi istri soleha itu banyak arar lintangannya, ujian kesabarannya. Kalau adalah rumah tangga yang gak pernah ada masalah, yang pantas untuk itu tentu rumah tangga Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Suaminya manusia yang paling bertakwa,
istri-istrinya adalah wanita-wanita pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa rumah tangga Nabi gak pernah kena masalah? Sama. Nabi juga menjalani kehidupan rumah tangga yang gak sepi dari masalah. Apalagi kita. Makanya kita harus selalu ingat, dunia bukan akhir dari segalanya. Makanya kalau kita menikah kok tujuannya dunia, kecewa-kecewa, udahlah. Karena memang Allah tidak menghendaki adanya kesempurnaan di alam dunia ini. Namanya dunia itu akan selalu berpadu, Bu. Kadang puas, kadang kecewa. Kadang senang, kadang duka. Kadang-kadang nikmat yang datang, kadang-kadang ujian dan bala. Itu dunia. Selalu bergandengan hal yang jauh dari kata sempurna. Makanya untuk menjadi istri solehah, kita sangat membutuhkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, para akhwat. Maka silakan dibuka. Penulis menyebutkan firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 34, "Fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah." Maka dari itu, wanita yang solehah ialah yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara mereka. Ini ayat yang luar biasa, para akhwat sekalian. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya wanita solehah itu wanita yang menggabungkan dua sifat, yakni hubungannya dengan Allah baik dan hubungannya dengan suami juga baik. Allah mengatakan fassalihatu qanitatun. Wanita soleha itu adalah wanita yang senantiasa taat kepada Allah. Jadi kita ini akhwat, untuk bisa jadi istri yang solehah, kita perlu ketakwaan kepada Allah. Kita perlu iman yang kukuh kepada Allah dan hari akhir. Kalau iman kita sama Allah tipis, iman kita kepada hari akhir tipis, susah jadi istri soleha itu, yakinlah. Karena menjadi istri soleha butuh hati yang kuat, butuh hati yang sehat, butuh hati yang hidup. Dan itu harus kita capai dulu dengan takwa Allah, dengan ketaatan kepada Allah. Dengan kita sungguh-sungguh menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sembelihanku, semua ibadahku, bahkan hidup dan matiku itu hanya untuk Allah. Ikhlas. Dan ketakwaan itu hanya bisa diwujudkan dengan kefakihan dalam agama. Setelah ikhlas, ya tafaqquh fiddin, belajar agama supaya kita semakin tahu taat kepada Allah itu gimana sih. Nah, kalau kita tidak tahu apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Allah, macam mana pula kita mau jadi orang yang taat? Taat itu kan melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Nah, kalau kita saja nggak belajar tentang apa yang Allah perintahkan, tentang apa yang Allah larang, bagaimana kita bisa meraih ketaatan kepada Allah? Jadi hidup ini udah, Bu, akhirat.
Allah dan ridhonya yang kita harap, termasuk ketika kita mau jadi istri solehah. Emangnya suami selalu membuat kita tersenyum? Pernah nggak nangis ngelus dada sesek? Sering? Bukan cuma pernah, tapi jawabannya sering. Ya itulah manusia, nggak usah kepedean, kita pun samanya. Kadang-kadang kita jadi istri yang gregetin. Nah itulah. Tapi kalau kita betul-betul ikhlas, ya sudahlah, dunia kan bukan akhir segalanya, kan begitu. Kalau mau dapat suami yang sempurna, cuman ada di satu tempat, surga. Kalau kita ingin jadi istri yang sempurna, cuma ada di satu tempat, surga. Makanya konsentrasi kita sekarang nih nggak usah cari yang sempurna, konsentrasi aja bisa masuk surga, dapat nanti di surga insya Allah. Ya, mafil jannati azab, kata Nabi. Di surga itu kagak ada jomblo. Kalau di dunia belum dapat jodoh, mikir masuk surga aja, dapat di sana, sempurna lagi. Kalau kecewa sama suami, biasa kali, nggak usah kaget. Fokus saja, saya mau surga. Kalau kita bisa masuk surga, kita akan dapat rumah tangga yang sempurna. Maka dasarnya kita mau jadi istri solehah itu takwa Allah dulu. Nah kalau kita sama Allah yang ngasih rezeki kita tiap hari aja maksiat terus, buru-buru mau jadi istri solehah, Bu, sulit. Makanya ya tetap ayo tambah keikhlasan dan tambah pemahaman dalam agama, karena ikhlas dan ilmu yang sahih itulah yang akan menguatkan hati kita. Jadi menjaga hubungan dengan Allah, dan Allah gabungkan dengan apa? Hafidhatul lil ghaib, yaitu wanita yang selain taat kepada Allah, dia juga wanita yang memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Nah ini kaitannya dengan hak suami. Karena kita harus paham para akhwat, ya, hak suami itu apa saja. Hak paling penting adalah ketaatan kita kepadanya dalam perkara yang ma'ruf. Makanya dalam hadis yang saya bacakan tadi, idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zaujaha. Jaga sholat, sholatnya nggak pernah tinggalkan, alhamdulillah. Saum di bulan Ramadan nggak tinggalkan, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita juga wanita yang menjaga kehormatan, nggak senggol kanan, senggol kiri. Satu lagi, jadilah istri yang taat kepada suami. Dan ini judulnya gampang, prakteknya susah loh. Apalagi kita berada di satu zaman yang fitnah, ujian berupa ghazwul fikr, perang pemikiran yang selalu mengatasnamakan apa? Emansipasi kesetaraan gender suami istri duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Akhirnya banyak istri mengatakan, kok awak aja yang suruh taat? Emang? Ingat para akhwat, itu aturan langit. Kalau kita sebagai seorang muslimah, itu harus yakin bahwa kunci kesuksesan adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kalau Allah memerintahkan kita taat kepada suami kita dalam perkara yang ma'ruf, ingat ya, karena kalau kita disuruh yang nggak ma'ruf terus kita nurut, itu nggak bisa. Dosamu ya mas, kan yang ngejak kamu. Paham maksud saya? Nonton yuk, kamu yang ngejak lo ya. Kalau aku ikut nonton
dosanya kamu yang nanggung loh ya. Nggak ada tanggung-tanggungan dosa, mana ada. Ya kalau suami ngecek agak bener ya bilang nggak mau. Kalau yang diajak mau, sama saja. Nonton yuk. Ini kamu loh ya yang nyuruh ya. Iya, ya udah ayo. Gak bener. Kalau si istri taat, ya artinya dua-duanya salah. Gak bisa kita main lempar batu sembunyi tangan, ikut menikmati dosa dikasihkan. Gak bisa. Maka la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Gak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada al-khaliq. Tapi kalau selama perintah suami itu bukan perkara yang dilarang Allah, nggak ada alasan. Tahu nggak Bu, kenapa saya nggak taat sama suami saya waktu disuruh bikin teh, waktu disuruh dia mijitin saya nggak taat? Karena suami saya nggak soleh. Emang ada kaidah kayak gitu? Kalau suami soleh, istri harus taat. Suami agak soleh, agak taat. Suami nggak soleh, istri nggak taat. Nggak ada kayak gitu Bu. Batasannya itu selama yang diperintahkan suami perkara yang halal, boleh, apalagi yang baik. Kalau mau dapat tadi udkhulil jannata min ayyabwabil jannati syi'ti, silakan kamu masuk surga, mau lewat pintu mana saja yang kamu suka, ya taat. Jadi nggak ada alasan. Jadi ini batasannya. Kalau disuruh maksiat nggak boleh taat. Kalau taat sama saja kita buat maksiat. Tapi kalau yang diperintahkan perkara yang ma'ruf, nggak boleh nawar-nawar apapun alanya, apalagi berdalih ngomong dia aja nggak memenuhi ekspektasiku, kok aku disuruh memenuhi ekspektasinya. Urusan itu nanti di sisi Allah itu sendiri-sendiri. Jadi pertanyaan tuh dikasihin mas suami istri tuh kagak jamaah, kerjain bareng-bareng ya nggak ada. Suami akan ditanya, kamu sebagai suami bagaimana? Apa sudah kasih nafkah, sudah ini. Istri akan ditanya, kamu apa sudah taat kepada suami? Karena suami saya nggak soleh-soleh amat ya, jadinya saya nggak taat-taat amat. Sama Bu, dia akan tetap mendapatkan konsekuensi itu kesalahan di dia. Jadi itu ya. Jadi taat kepada Allah dan juga taat kepada suami, serta apa tadi? Menjaga kehormatan dan harta suami ketika suami tidak ada di sisinya. Kadang-kadang Bu, ya pas kajian gini sih kayaknya semangat ya, wah ya taat gitu. Tapi seperti saya sampaikan akhwat, dalam prakteknya ini bukan perkara yang mudah. Tapi teruslah kita memupuk keyakinan di hati kita para akhwat sekalian, bahwa yang kita harapkan adalah surga Allah, yang kita harapkan adalah ridhonya Allah, yang kita harapkan adalah pertolongan Allah turun untuk kita. Rahmat dan kasih sayang Allah meliputi kita. Jadi kalau niat kita itu semoga kita akan jadi istri yang tabah insya Allah. Dan kalau kita nurutin setan, Dek, pijetin Dek, emangnya yang capek situ aja, aku ya capek. Ya udah pijetin aja sekalipun cuma 3. Tapi aku maaf ya mas, aku nggak bisa lama-lama, aku capek juga. Kan selesai sebenarnya. Tapi kalau emosi dulu, udah Bu, apa yang Allah perintahkan akan terlewatkan.
Kemudian poin kedua yang disebutkan di sini halaman 29. Selebih dari 1400 tahun yang lalu ya akhwat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan tentang satu makar iblis yang harus benar-benar diwaspadai oleh sepasang suami istri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, Inna iblis yadau arsyahu alal ma. Sesungguhnya iblis yadau arsyahu, membangun singgasananya di atas samudra. Summa yab'atsu saraya, lalu dia mengirim bala tentaranya. Fa'adnahum minhu manzilatan a'damu fitnatan. Yang paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar gangguannya terhadap manusia. Yaji'u ahaduhum fayaqul, satu bala tentara iblis datang lapor, fa'altu kada wa kada, saya sudah berhasil melakukan ini dan itu, menimpakan keburukan kepada manusia ini dan itu. Tapi iblis mengatakan, ma sana'ta syai'an, kamu belum buat apa-apa. Nabi melanjutkan, summa yaji'u ahaduhum fayaqul, bala tentara iblis yang lain datang lalu berkata, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi, aku tidak tinggalkan dia sampai aku berhasil memisahkan seorang suami dari istrinya. Maka iblis pun menyuruhnya menekat. Lalu dia berkata, Ni'ma anta, kamu hebat. Kalau bahasa kerennya, kocok gitu Bu. Jadi iblis itu kalau kita tengkar-tengkar sama suami, slack sama suami, ngambek-ngambekan sama suami, apalagi pakai buyaran, ya sudah, itu prestasi bagi mereka. Ingat-ingat aja itu. Allah itu nggak bisa kita lihat dengan mata, kita harus yakin Allah ada. Iblis juga Bu, iblis itu nggak kelihatan mata, tapi wajib kita mengimani keberadaannya. Kita mengejar ridhonya Allah. Dan kita harus mewaspadai musuh yang paling berbahaya, yaitu iblis, yang Allah katakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Iblis itu ada di satu alam yang mana dia dan bala tentaranya bisa melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Makanya kalau orang itu cintanya sudah tumbuh di ranah yang halal Bu, beda rasanya. Kadang-kadang disebabkan iblis sudah balik jalan. Itu khususnya yang sebelum nikah pakai acara pacaran. Pas masih pacaran Bu, iblis tuh ngipas-ngipasin gini, yuk gede-gede membara, sehingga pas pacaran itu kayak ngelihat pacarnya itu kayak sosok yang sempurna, tidak ada celah, ya kan? Pokoknya kamu adalah segala-galanya, kata setan itu. Tapi begitu mereka menikah, cinta mereka dibingkai dengan akad yang halal, setan itu balik jalan. Kalau bisa, kalau udah nikah, cinta itu bergerus sedikit, kalau bisa akhirnya hilang. Kalau memungkinkan, cinta berubah menjadi kebencian. Makanya hawanya kalau kita sama suami itu Bu, begitu, tengoklah dia, suami kan harusnya gini gitu ya kan, suami itu kan harusnya gini, gini amat sih punya suami gitu ya Bu.
cepet ta'awud ya Bu kalau kayak gitu ya Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena yang akan terus diperlihatkan setan di depan mata kita itu Bu, kurangnya dia. Beda pas pacaran. Pas pacaran kan gitu. Makanya Islam itu gak ngebolehin kita pacaran. Biarkan cinta itu tumbuh sedikit demi sedikit di ranah yang halal. Kayaknya kalau ibu sudah mulai kesal sama suami, ta'awud ya Bu. Yalah, memang iblisnya kagak kelihatan, tapi itu kan bisikannya iblis Bu. Iyalah. Kalau kata Nabi kan apa Bu? La yafrakan mu'minun mu'minatan. Jangan suami benci istri, istri benci suami. An kariha minha khuluqan radiya minha al-akhar. Kalau kamu nggak suka salah satu perangainya, sifatnya, ingat-ingat aja yang lain kan kamu suka. Bisa nggak kayak gitu? Oh, kesel sama suami, ya diingat-ingat. Iya. Dulu susah bareng, dulu miskin akur, kenapa sekarang kalah malah nggak akur ya? Suamiku kan punya banyak kelebihan. Itu yang harus kita lakukan para muslimah. Supaya apa? Ya iblisnya nggak sorak-sorak. Iblis itu tidak gembira dengan kemenangannya. Kita kan doa kepada Allah berlindung dari apa? Syamatatil a'da, kegembiraanmu musuh, ya. Dan salah satu kegembiraan musuh kita itu ya kalau kita sudah selek sama suami. Gak enak loh selek sama suami itu. Makanya GPL apa? Nggak pakai lama ya kalau selek sama suami. Cepat ya Allah, saya kesel sama suami saya, lembutkan hati saya ya Allah, hilangkan bongkahan yang sesak di sini ini ya Allah. Jangan biarkan syaitan menghembuskan kebencian di hati saya ya Allah. Dia lelaki yang kau pilih untukku ya Allah, kan gitu. Dan kau tahu dia yang terbaik untukku ya Allah. Bantu aku untuk jadi istri yang soleha. Ya Bu, siap. Yang ketiga Bu, istri soleha itu berusaha memasukkan kebahagiaan ke dalam hati suami, yang mana apabila suami melihat, dia berusaha agar penampilannya, rupanya, bentukannya, kok bentukannya pula lah di sini dibuat ya, bentuknya, masa kan baca, ya, rupa pakaiannya bisa menyenangkan hati suami. Membiasakan dirinya senantiasa taat sama suami, melaksanakan perintah suami tanpa rasa gengsi, sombong, merasa diri berada di atasnya. Jadi Nabi itu ketika menceritain tentang istri soleha itu Bu, yang dilihat, yang disampaikan Nabi pertama itu apa? Idza nadhara ilaiha sarrathu. Kalau suami melihatnya, maka istri itu menyenangkan hatinya. Dalam riwayat lain disebutkan apa? Almar'atus sholihatu idza taraha tu'jibuka. Istri solehah itu istri yang kalau engkau memandangnya engkau akan takjub dan terpesona. Gitu Bu. Kira-kira suami Bu kalau lihat ibu takjub apa enggak? Oh takjub. Gini amat sih Mbak. Kira-kira suami ibu kok melihat ibu dia happy nggak? Terpesona nggak? Alhamdulillah kalau gitu Bu. Tapi jangan kepedean ya, jujur. Kita kalau dilihat suami tuh senyum. Tunjukkan kita itu happy. Loh, hidup itu cuma sekali kok yang happy tuh. Mau disuruh happy itu kok berat amat. Hidup itu cuma sekali, bikin happy. Jangan susah hati. Oh, hidup cuma sekali Bu. Karena kalau kita happy itu energinya positif. Makanya dalam Islam Bu,
bermanis muka, menunjukkan kita bahagia, itu adalah perkara ma'ruf yang dinilai pahala. La tahkironna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin thalik. Jangan kamu meremehkan satu perkara ma'ruf yang berpahala ya, walaupun sekedar engkau bermanis muka di hadapan saudaramu, di hadapan temanmu. Ingat ya Bu, hak suami lebih besar loh daripada teman. Ibu kalau jumpa teman, apa kabar? Besti gitu kan, ya diceria-ceriain, gimana baik kan? Bu, hak suami untuk diperlakukan seperti itu lebih besar ya Bu. Jadi kalau jangan, kalau sama suami mah udah apa-apanya aja. Pokoknya aku senang ya senang, aku kesel. Bu, harapkan pahalanya Allah. Kalau saya kasih tebak-tebakan Bu, ada nggak pahala, ada nggak ibadah yang pasti bikin happy Bu? Langsung, kok ibadah ini Bu lakuin happy pokoknya. Ada yang tahu? Apa ibadah yang kalau kita lakukan akan langsung bikin kita happy? Senyum. Ya boleh, tapi bukan itu yang saya maksud. Apa ya? Pas. Oh siang-siang suruh mikir nggak kan? Udah siang udah malas mikir ya Bu. Ibadah yang saya maksud itu Bu, syukur. Ibu kalau nggak bisa bersyukur susah lah Bu, mau senyum, mau hatinya aja nggak pernah syukur kok suruh senyum Bu. Syukur. Kalau suami pulang, alhamdulillah ya Allah masih hidup dia. Loh kan bener kan Bu? Alhamdulillah ya Allah masih pulang dia, sehat ya Allah. Alhamdulillah, senyum. Syukur ya. Ya emangnya kalau suami pulang itu nggak anugerah besar. Banyak Bu, istri yang suaminya pergi terus nggak pulang-pulang. Ada suami kita masih pulang, masih dikasih kesempatan untuk kita pandang, kita pegang dan kita sayang. Alhamdulillah. Yuk berikan penampilan yang baik Bu, apalagi udah nggak muda lagi. Ya kan Bu, mana ada makin tua makin cantik Bu? Oh kan ada yang bilang kayak gitu Bu, makin tua kok makin cantik. Ya makin tua pastilah makin rada-rada gitu penampilannya kan gitu. Maka effortnya harus lebih dong. Ya karena rambut disisir sama nggak disisir itu beda ya Bu. Muka dikasih bedak dikit sama enggak ya beda. Ya enggak? Muka dirawat sama enggak ya pasti beda. Kalau kita niat kasih pakai baju yang bagus sama asal-asalan itu ya pasti beda. Niatin karena Allah. Kalau jumpa suami itu setidaknya ada usaha lah, jangan pasrah-pasrah amat dengan keadaan. Ya kasih effort yang agak gede. Supaya apa? Idza taraha tu'jibuka. Yaitu kalau kamu memandangnya, kamu membuatnya takjub terpesona. Kalau berkumpul dua Bu, outer beauty dan inner beauty. Outer beauty ya yang kelihatan, inner beauty nih pesona yang muncul dari dalam diri kita. Akhlak yang baik, perhatian, ketulusan cinta, istri yang multi apa? Multitasking, multitalenta istriku itu. Tapi di sini penulis mengingatkan apa? Yang taat sama suami nggak pakai gengsi dan nggak merasa sombong atau merasa lebih. Ini hati-hati. Artinya apa? Jadi istri itu jangan suka sok. Cewek kan gitu Bu, cewek aja sok.
Apalagi cantik, nggak cakep aja sok Bu, apalagi cakep. Nggak punya duit aja sok Bu, apalagi banyak duit. Udahlah, penyakitnya keluar lah itu sama suami itu. Akunya keluar Bu. Kalau mau surganya Allah, ridhonya Allah, Nabi ditanya, ayun nasi khair ya Rasul, siapa sih wanita yang paling baik? Nabi mengatakan, allati tasurruhu idza nadara wa tuti'uhu idza amara wa la yukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Istri yang kalau suami melihat menyenangkan, kalau diperintah dia taat, dan dia tidak menyelisihi suaminya pada diri dan hartanya dengan sesuatu yang tidak dia suka. Baik. Kemudian yang keempat, penyayang, subur, rendah hati, penolong, bertakwa kepada Allah, dan bukan wanita yang pamer kecantikan. Ya, wanita itu kan identik dengan apa Bu? Kelembutan dan kasih sayang. Makanya kalau ada istri udah lembut kagak, pengasih kagak, agak dipertanyakan sih. Wanita itu kan harusnya identik dengan apa? Kelembutan Bu. Kalau ngomong jangan ngegas-ngegas dong. Ibu kalau bilang orang lembut itu gimana Bu? Kriteria yang lebih cepat Ibu tangkap di kepala. Wanita yang lembut, wanita yang gimana? Kalau motongin tempe 3 jam, tak potong mau enggak? Gitu. Itu lelet namanya, bukan lembut. Yang lembut itu kan identik pertama apa Bu? Ucapannya enggak kasar, ucapannya tidak dengan nada tinggi, dan ucapannya menenangkan serta menyejukkan hati. Jangan bikin panas kuping, sesak dada Bu. Kadang-kadang suami kalau mau diajak ngobrol sama istri pakai doa-doa dulu Bu. Mau ngajak ngomong apa lah si fulana ini gitu. Kenapa? Dia sering mendengar kata-kata yang tidak mengenakkan hati. Nabi berpesan kepada lelaki yang ingin menikah, tazawwajul wadudul walud. Nikahilah wanita yang wadudul walud, wanita yang penyayang lagi subur. Ya kalau subur ini mah di luar kendali kita sih Bu, ya toh? Masalah kita punya anak nggak punya anak itu kan kehendaknya Allah lah. Tapi kalau soal sifat wadud kan bisa kita asah Bu. Kalau ngasah kesuburan paling ya gaya hidup sehat lah, betul enggak? Dan itu nggak ranah kita lah, karena namanya wanita bisa ngelahirin apa nggak bisa ngelahirin, bisa hamil atau nggak bisa hamil itu kan urusan Allah. Tapi kalau sifat penyayang Bu itu harus kita asah, dan memang bisa kita asah. Ingat Bu, kalau kita menyayangi suami karena Allah, kalau kita menyayangi anak karena Allah, Allah menjanjikan kasih sayangnya untuk kita. Nabi SAW bersabda, Ar-Rahman Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Hamba-hamba yang penyayang itu akan dikasihi oleh Allah yang maha penyayang. Ya. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Hamba-hamba yang penyayang termasuk istri-istri yang penyayang, ibu-ibu yang penyayang, menyayangi suami karena Allah, menyayangi anak karena Allah. Allah akan menyayangi mereka. Innallaha yarhamu min
ibadihi rohama. Allah itu akan menyayangi hamba-hamba yang penyayang. Ya. Dalam hadis yang cukup masyhur ya, Aisyah itu menceritakan tentang ya seorang wanita peminta-minta dengan dua orang putrinya yang minta-minta, tapi Aisyah hanya bisa memberikan 3 butir kurma. Ingat Bu, Aisyah bukan pelit, dia seorang wanita yang sangat pemurah, tapi hidup saat itu memang sempit. Aisyah hanya bisa memberikan 3 butir kurma. Masing-masing anaknya dikasih 1 kurma, dan ketika 1 kurma hendak dia makan, dibelah kurma itu, diberikan separuh-separuh kepada masing-masing anaknya. Ketika Aisyah menceritakan itu kepada Nabi, kamu merasa heran Aisyah? Sungguh Allah telah merahmati, menyayangi wanita ini karena sayangnya kepada 2 anaknya. Atau Nabi mengatakan, Allah telah mewajibkan untuknya surga atau menghindarkan dia dari neraka disebabkan hal itu. Makanya kalau kita ya ketulusan sayang kita diuji ya Bu ya. Tadi seperti saya sampaikan, nggak selamanya suami membuat kita tersenyum Bu. Kadang-kadang juga meneteskan air mata. Nggak selamanya anak itu membuat kita tersenyum Bu, tapi kadang juga menyesakkan dada. Tapi tetaplah berikan ketulusan cinta dan kasih sayang karena Allah. Karena surga neraka kita pertaruhkan loh Bu. Nabi pernah didatangi seorang wanita, lalu Nabi berkata, ada tuh zaujin anti, kamu punya suami? Lalu Nabi menjawab, wanita itu menjawab, naam, iya saya punya. Kaifa antilahu, bagaimana sikapmu kepadanya? Maka wanita mengatakan, ma'aruhu illa majastu'an, saya selalu melayaninya kecuali saya tidak sanggup. Maka apa kata Nabi? Unduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan baik-baik bagaimana muamalahmu kepadanya, karena dia itu bisa menjadi surgamu dan bisa menjadi nerakamu. Baik, kemudian yang kelima, tidak meremehkan atau melalaikan hak-hak suami dan mengerahkan segenap tenaga dan kemampuan untuk berkhidmat kepadanya. Bu, istri yang soleha itu istri yang bersungguh-sungguh menghargai suaminya. Dan dia mampu memberikan kesan ya Bu, betapa dia ingin mengharap ridho suaminya, betapa dia perhatian dan menghargai suaminya dan berusaha untuk mencari ridhonya. Ingat Bu, kalau kita percaya bahwa kunci meraih keselamatan dan kemenangan hanyalah perintah Allah dan Rasulnya, bukan opini manusia. Nabi mengatakan, ayyuma mra'atin matat wa zawjuha radid dakhalatil jannah. Siapapun wanita yang mati dalam keadaan suaminya ridha kepadanya, dia akan masuk surga Bu. Jadi nggak usahlah kita mendengarkanlah opini-opini manusia yang mengatakan, nah kamu kan punya harga diri juga. Bu, kita kalau sama suami ini Bu, harusnya ya, satu tahapan yang kita perjuangkan itu adalah bagaimana aku kamu, kamu aku. Aku tahu betul apa yang kamu mau, sebagaimana kamu tahu betul apa yang aku mau. Itu harus dijaga loh Bu, serius. Ya, kita jangan lupa itu. Karena pengalaman ya kan Bu, orang sudah melewati satu persatu. Kita nih kadang-kadang ya berpikir udah nikah nih,
dua, lahir anak satu, anak dua, anak tiga, anak empat, ya macam-macam lah ya, anaknya ada berapa. Bertahun-tahun kita disibukkan dengan anak, ya. Sehingga kadang-kadang masalah hubungan kita dengan suami kita nomor berapakan, supaya kita sama suami itu betul-betul sampai tadi Bu, aku kamu, kamu aku. Itu kan harus dibangun Bu. Kadang-kadang orang ketika sibuk punya anak prioritas, akhirnya hubungan kita sama suami itu kita nomor 16 kan gitu toh. Ibu lupa anak 10 akan pergi satu-satu Bu. Ujung-ujungnya balik modal tinggal berdua. Iyalah, anak kita satu nikah, ya tinggal kita berdua. Lelaki. Ujung-ujungnya ya, dialah teman sehidup semati kita Bu. Makanya itu perlu kita bangun, supaya nanti kalau anak-anak udah pergi semua, kita balik lagi berdua, bisa kayak bulan madu seri ke keberapa gitu Bu. Jangan sampai begitu anak sudah pergi semua, kita tinggal berdua, ibarat tebu tinggal ampasnya. Sepok tahu enggak? Bahasa Jawa itu hambar wes. Gitu. Dan suami itu gak ada rasa lagi. Aduh Bu, capek kali kalau kayak gitu Bu. Jadi harus kita jaga loh itu. Iya. Bahkan nanti kalau anak udah lepas semua itu kita Bu restart lagi. Kita berdua lagi ya say. Iya. Pokoknya kawanku tinggal kamu loh ya, kawanku tinggal aku loh ya. Siap. Kawan-kawan ya, kawan gitu ya. Ya harus kayak gitu Bu. Makanya kita itu sama suami itu kalau bisa ya bangun itu sedini mungkin ya. Baik, karena khidmat kita kepada suami Bu ya sebagaimana ya kita sampaikan lah Bu, nikah itu banyak yang kita pertaruhkan Bu. Yang kita pertaruhkan dalam pernikahan ini kan terlalu banyak Bu. Tenaga kita, badan kita, umur kita, waktu kita, pikiran kita, harta dan uang kita. Terlalu banyak yang kita pertaruhkan di rumah tangga ini Bu. Tapi kalau engkau berdagang dengan Allah, engkau tidak akan rugi. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang mukmin itu diri mereka dan harta mereka dengan memberikan kepada mereka surga. Yang keenam, tidak membebani suami untuk menafkahi di luar kemampuan. Kita tuh punya suami yang bertanggung jawab dan mau kerja keras saja, udah bersyukur banget. Ya, yang namanya rezeki kalau tidak disyukuri seberapapun tak akan berarti. Maka Nabi memberikan petua, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama haizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa di antara kamu aman di tempat tinggalnya, di Jakarta aman Bu? Aman alhamdulillah. Mu'afan fi badanihi, sehat badannya. Sehat kan? Banyak orang lagi opnam Bu, kita di sini sehat, dan dia punya persediaan kebutuhan pokoknya untuk hari itu. Udah beras di rumah, udah masak, udah. Ada duit beli Bu? Ada.
maka seakan-akan dia telah diberikan semua kenikmatan dunia. Tinggal kayak mana kita itu, gini loh Bu, nah kebutuhan pokok kita yang sudah terpenuhi. Kadang-kadang yang mahal itu Bu, bukan kebutuhan hidup Bu, tapi gaya hidup. Lah senangannya branded, tasnya harus branded, ya Bu. Sepatunya harus branded, tas harus branded, HP harus ganti tiap tahun. Maunya ya bajunya harus yang gini, harus yang gini. Susah amat sih hidup Bu. Hidup itu loh Bu, kalau nggak konsumtif itu loh malah happy. Memang kita butuh tas berapa sih Bu? Orang tuh sampai apa sama tas yang Ustazah Umu Ihsan, kenapa lo kagak ganti-ganti? Oh ya, kalau ada orang bawa tas saya dikira ustazah Bu, saking hafalnya orang sama tas saya. Ya memang kenapa kalau nggak ganti? Masalah. Iya. Jadi itu biasa aja kalau Bu, itu yang bikin kita happy. Iya. Termasuk ketika kita bisa mendampingi suami dalam kesederhanaan, sederhana agak-agak kurang, kita masih bisa tersenyum Bu, akan jadi catatan dengan tinta emas di hati suami. Gak salah aku milih istriku ini gitu loh Bu. Dan istri yang selalu mendukung suami, ya. Rumah beres, anak beres, ada yang bisa dibantu Mas? Keren kan? Baik. Kemudian yang ketujuh Bu, tidak kufur dengan pemberian suami. Nah ini kebanyakan wanita itu Bu, ketika diuji dengan suami, ya, ketika ya Nabi menceritakan kepada kita, uridun nar faida aksaru ahlihan nisa, diperlihatkan kepadaku neraka dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah wanita, kata Nabi. Nggak usah sentimen dulu. Hadis ini sering kita dengar Bu, dan ini merupakan satu wujud kasih sayang Nabi kepada kita para wanita, supaya kita bisa waspada dan termasuk yang sedikit dari kebanyakan wanita. Ketika ditanya sebabnya, Nabi itu menjawabkan yakfurna, karena kekufuran mereka, karena mereka telah kufur. Ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah, kata Nabi. Maka kata mereka, kata para sahabiah, Nabi mengatakan yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Bukan, tapi karena mereka suka mengkufuri suami dan mengkufuri kebaikannya. Belum punya suami, minta-minta suami sama Allah, ya Allah dekatkan jodoh saya ya Allah, mudahkan jodoh saya ya Allah, beri kesempatan sama nikah ya Allah. Begitu udah dikasih apa Bu? Gini amat punya laki, katanya. Ya terus maunya gimana sih? Itu dulu nggak punya suami, pengen suami, dikasih suami sama Allah, adanya cuman mengeluh dan suka mengkufuri kebaikan, kata Nabi. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra summa rasminka syai'an qalat maro'aitu minka khairan qat. Seandainya kamu berbuat baik seluruh tahun penuh kepadanya, lalu dia melihat satu yang tidak berkenan di hatinya, dia akan mengatakan maro'aitu minka khairan qat. Aku tuh nggak lihat kebaikan apapun pada dirimu. Baru nggak diperhatiin sehari Bu, apa katanya? Memang Mas tuh nggak ada perhatiannya sama sekali. Nah itulah, ingat siapa yang kayak gini. Baru sehari nggak diperhatiin Bu, katanya apa? Mas tuh nggak pernah perhatian sama aku. Pas kayak di hadis itu. Makanya benih-benih kekufuran itu Bu ada di hati wanita. Maka hati-hatilah.
suami yang perfect ya susah lah Bu. Udah soleh, baik, good looking, good reckoning ya. Ini nyari yang kayak gitu ya susah Pak Bu. Kalau apa dia yang gak mau sama kita, memang kita apa? Kalau ada lelaki lo yang kayak gitu bukan apa, paling ya nggak kita yang diambil Bu. Kita aja yang banyak kurangnya, cantik nggak cantik-cantik amat ya kan. Soleha juga kadang-kadang nggak insaf, kita kan juga punya kekurangan Bu. Jadi nggak usah perfeksionis lah. Saya tuh suka nasihatin sama istri atau ahwat-ahwat yang mau nikah, misalnya udah punya suami tuh nggak usah ekspektasi terlalu tinggi-tinggi, ekspektasinya turunin, nanti kejeblok loh, sakit ya. Ekspektasi nggak usah tinggi-tinggi, supaya apa? Kalau kita melihat kelebihan suami, kita bisa merasakan itu sebagai keberuntungan. Kalau kita lihat kekurangan, kita nggak kecut badan, kata orang Medan, nggak kecut badan. Jadi kita tuh nggak terkejut amat gitu akhwat. Baik, ancamannya keras. Nabi mengatakan innallaha ya afan la yandurullaha ilal mar'ati la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastagni'an. Allah nggak akan melihat kepada istri yang nggak mensyukuri suaminya padahal dia selalu membutuhkannya. Pas suaminya masih hidup diprotes saja, setelah suaminya diambil Allah nangis bumbe dia. Iya, begitu suaminya meninggal, kenapa ya Ustazah setelah suami saya meninggal itu saya jadi ingat kebaikannya terus, waktu dulu dia masih hidup saya kemana aja. Ya ibu dengerin setan, karena kalau suami masih hidup itu yang akan ditampakkan oleh setan adalah kekurangannya, hal-hal yang mengesalkan hati kita. Kalau dia sudah diambil Allah, akan dibangkitkan nostalgia supaya kita nggak ikhlas melepasnya, jadi sedih terus begitu. Toyib, ngebut nih. Yang kedelapan, menghormati suami dan mengenal kedudukan serta hak-haknya. Ingat ya Bu, percaya aja sama Al-Quran dan hadis, selamat kita Bu. Ketika Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin, la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha." Kalau aku dibenarkan memerintahkan seorang sujud kepada suaminya, aku dibenarkan memerintahkan seorang sujud kepada orang lain, akan aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Terima saja Bu hadis itu, lakukan semampu kita, kemenangan di depan kita insya Allah ya. Jadi kita harus tahu hak suami. Ibu boleh nggak lebih kaya dari suami boleh? Boleh, tapi jangan itu kuncinya. Jangan sombong, jangan merendahkan suami dan lupa hak-hak suami, bahwa Allah meletakkan hak suami di atas kita itu luar biasa. Yang ke-9, adil Bu kepada anak-anak. Yang ini nanti kita harus banyak-banyak belajar parenting Bu, karena banyak orang tua itu yang masih nggak ngerti Bu perintah Allah apa, fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu. Kadang-kadang orang tua itu nggak mau diprotes, mana kok nggak adil sih sama anak? Apa jawabannya? Mana ada, adil kok Bu, yang ngerasain kan anak, kok kita pula yang ngasih rapot? Mana ada. Kalau yang ngerasain anak ya tanya, di sisi mana sayang kamu merasa bunda nggak perlakukan dengan adil? Seneng bunda dinasehatin supaya bunda bisa memperbaiki diri ya. Baik, kemudian yang ke-10 ya. Ya, 10 lah. Waktu wanita yang tinggal di rumah dan tidak memamerkan kecantikan. Ya kalau nggak ada hajat Bu, jangan kelayapan ya Bu. Kelayapan.
Ya, Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tetaplah kamu tinggal di rumahmu dan jangan memamerkan kecantikan bertabarruj seperti tabarrujnya wanita-wanita jahiliyah dulu. Ngobrol sekarang tuh banyak kali acaranya. Ya. Yang ini, yang itu. Ya. Jadi akhwat, kalau tidak ada kepentingan yang syar'i, ya sudah. Yang kerasan di rumah. Dan kalau keluar, nggak usah nampang, mau nampang, supaya dilihat orang, gitu. Kita itu justru ya kecantikan, pesona itu tuh ditutupin. Bukan di ler, ya kan betul ya bukan Bu. Iya, makanya kalau yang di ler-ler itu nggak bisa pasang AC ya kan Bu. AC kan pintu harus tertutup. Ya kalau jualan-jualan di dalam AC ya biar harganya lebih mahal toh. Iya, kita dijaga oleh agama kita. Pakaian ini bukan untuk menyusahin kita. Ya. Allah bedain Bu, pakaian laki-laki sama perempuan untuk maslahatnya kita, bukan untuk nyusahin kita. Kebayang nggak kalau disamain? Wanita sunnah pakai cadar, laki-laki juga sunnah pakai cadar. Repot nggak? Repot, mana kelihatan nih cewek apa cowok? Ya kan? Udah gitu yang manjatin tower, galit gorong-gorong pakai baju kayak gini, kan gak mungkin. Ya sudah, kayak laki-laki aja semua, perempuan juga dari pusat sampai dengkul auratnya, yang boleh, yang lain boleh diler. Ya akan muncul kerusakan di atas muka bumi, wanita akan dihinakan. Jadi pakaian syar'i ini untuk memuliakan kita, memudahkan kita. Ibu ingat enggak masa-masa dulu belum pakai kerudung, belum pakai hijab, masih ingat? Gampang mana dulu sama sekarang? Lupa. Dulu pernah kan nggak pakai hijab? Iya lah. Pakai baju kayak gini bikin sulit atau bikin mudah? Mudah lah. Kalau saya mah nggak pernah pusing mikir milih baju Bu, lo lemari isinya sama. Udah mana yang mau dipakai, lo nggak usah mikir. Ya kan, harus keburu waktu, set. Udah selesai. Terpaksa nggak mandi, nggak ada yang tahu, betul nggak? Lah kan kepaksa Bu, kalau nggak kepaksa mandi lah. Nah, kalau kondisi yang besar ya kan Bu, enak ya kita ini Bu, selesai. Dan itu untuk kehormatan kita, menjaga kita. Terakhir ya Bu, ke-11, menjaga rahasia suami. Ini kadang yang kita sangat sayangkan dari perpisahan itu adalah nggak diperhatikan syariat Islam. Sebenarnya Bu, syariat Islam itu indah Bu, semuanya, termasuk perceraian itu juga solusi yang ditawarkan Islam. Kalau ada agama yang tidak sama sekali tidak memperbolehkan perceraian Bu, susah juga, karena ketika rumah tangga memang sudah tidak bisa dilanjutkan, perceraian adalah solusi yang ditawarkan dalam Islam. Tapi kenapa perceraian jadi begitu menakutkan? Karena batasan-batasan dan syariat Allah dalam hal yang berkaitan dengan perceraian diabaikan. Ya, jadi kita itu Bu, ketika masih bersatu suami istri, rahasia dia, rahasia kita. Kehormatan dia, kehormatan kita Bu. Iya. Baiknya dia, baiknya kita kan. Buruknya dia, buruknya kita juga kan. Kita adalah tim yang harus solid, serasi,
Kalau ibu saya tanya, rumah tangga yang harmonis itu gimana sih Bu? Saling menghargai, saling menyayangi. Kalau ibu mau gambaran suami istri yang serasi dan harmonis itu Bu, seperti kaki kanan dan kaki kiri ibu, itu serasi. Emangnya kalau jalan kaki kanan ke kanan, kaki kiri ke kanan Bu? Gak nyampe-nyampe, nanti kayak pocong, cut gitu. Gak nyampe-nyampe Bu. Jadi kita itu saling mengimbangkan Bu, untuk gerak ke depan demi maslahat bersama. Ya kurang-kurangnya istri, suamilah yang berusaha untuk menutupi. Kurang-kurangnya suami, ya istri yang nutupi. Nanti suami salah, istri yang ngingetin. Istri salah, suami yang ngingetin. Suami sedih, istri yang menghibur. Istri sedih, suami yang menghibur. Ya, Allahu a'lam bishawab. Tayyib. Ya. Kemudian para akhwat sekalian, ya. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi karena waktu yang sudah sangat mendesak, mungkin nggak semua pertanyaan bisa kita jawab. Kita ada waktu sampai jam berapa, Bu? Oh, iya, iya, kita baca beberapa. Ada hadiahnya rupanya, Berapa? 8, siap. Iya. Pertanyaan dari saya dulu atau 4 aja. Ini yang tanya saya pilih 4, dari saya 4 ya. Boleh? Ya. Ibu-ibu mohon izin sebentar. Beberapa pertanyaan sudah masuk ke Umi ya. Jadi mungkin karena keterbatasan waktu kita, karena nanti ada kita terpotong harus jam 3 itu kita harus sudah selesai. Jadi dari pertanyaan yang sudah masuk nanti dipilih 4 penanya saja, kemudian ada 4 pertanyaan yang dari ustazah untuk jamaah. Begitu Umi, dipersilakan. Iya, baik. Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Ustazah, jika sebagai istri sudah berusaha untuk menjadi istri yang sebaik-baiknya, tapi suami masih suuzon saja, apakah sebagai istri tetap berdosa kalau suaminya tidak ikhlas? Iya. Mungkin yang ingin saya sampaikan pertama, jangan kepedean dulu juga lah. Aku tuh jadi istri kurang apa? Ayo. Aku ini kurang baik apa? Aku ini kurang solehah apa? Aku ini kurang taat apa? Aku ini kurang usaha apa sih jadi istri soleha? Ya pesan saya sih Bu, nggak usah kepedean juga lah. Tetap kita manusia Bu, yang dituntut untuk terus memperbaiki diri. Terus memperbaiki diri. Kita pasti punya kekurangan. Karena menjadi istri itu Bu, ibadah besar. Dan ketika Nabi SAW mengatakan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan fakihkan dalam agama. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan berikan kepadanya ilmu yang bermanfaat. Makanya para akhwat, saya bilang tadi jangan cepat puas. Kita itu untuk bisa menjadi istri yang soleha, kita harus terus belajar dan belajar. Ketika Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man arada dunya wal akhirah fa'alaihi bil ilm.
Siapa menginginkan kesuksesan dunia, kuncinya ilmu. Sukses akhirat, kuncinya ilmu. Sukses dunia akhirat, kuncinya ilmu. Kita kan berumah tangga pengennya sukses dunia akhirat kan, Bu? Di dunia kita menjadi istri yang bahagia, istri yang semakin disayang dan dicinta. Di akhirat kita masuk surga. Betul enggak? Kita ingin sukses dunia akhirat, rumah tangga kita harmonis, penuh sakinah. Sakinah itu kedamaian, keharmonisan, penuh mawaddah dan rahmah. Rumah tangga yang penuh dengan keharmonisan, ketenangan, kehangatan cinta dan kasih sayang. Ilmu, Bu, kuncinya. Jadi jangan dikit-dikit mentok dalam aku ini kurang apa, belajar. Ya kadang-kadang itu orang ketika dia nggak belajar merasa udah cukup. Ketika dia belajar baru sadar, oh masih bodoh rupanya ya. Ternyata banyak kali yang belum aku tahu ya. Makanya ya kalau pesan saya, jangan keburu puas, belajar terus dan memperbaiki diri. Suaminya suuzon terus Ustazah. Bu, suuzon itu memang dilarang, Bu. Tapi jangan lupa bahwa memancing orang suuzon itu juga dilarang. Makanya Nabi ketika ya, malam-malam beliau menjemput Ummul Mukminin Sofiyah di kegelapan, remang-remang ada dua sahabat melihat Nabi dengan Ummul Mukminin segera lari. Nabi manggil dia, sini kalian berdua, ini adalah Sofiyah bintu Huyai istri saya. Subhanallah, kami nggak mungkinlah suuzon sama anda wahai Rasulullah. Apa kata Nabi? Inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Setan itu mengalir dalam diri manusia seperti aliran darah. Aku tidak ingin setan membisikkan dalam hati kalian suuzon. Ya. Jadi ketika Allah melarang ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ism. Wahai orang yang beriman, jauhi kebanyakan prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Ya suuzon, prasangka buruk sama orang. Tapi ingat Bunda, ingat para istri, suuzon nggak boleh. Kita memancing orang suuzon juga nggak boleh. Kalau istri suami itu suuzon, bantu dia supaya dia nggak suuzon sama kita. Mana sih hal-hal yang membuat dia suuzon? Habisnya ada handphone bunyi, teng 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 teng, lagi dekat suami, langsung lari. Nerimanya di belakang. Ini kan nyari penyakit namanya. Ya, bikin status. Cinta nggak harus memiliki, kan namanya kan mancing curiga itu namanya. Ya jangan cari penyakit lah, bantu supaya suami kita nggak suuzon. Kalau ada yang telepon, loudspeaker aja, ada apa gitu, supaya dia nggak mikir yang aneh-aneh. Yang telepon siapa nih kan gitu, Bu. Tapi namanya hati manusia yang membolak-balikkan Allah. Hasil titipkan sama Allah. Nabi Nuh, Bu, memperjuangkan istrinya berapa tahun? Hampir 1000 tahun loh. Harapannya apa? Istrinya beriman, masuk surga bareng. Anaknya beriman, masuk surga bareng. Nabi Nuh itu berdakwah, Bu, lailan wa naharan. 1000 tahun siang malam. Terang-terangan ataupun secara diam-diam. Berubah nggak istrinya? Tidak. Tapi beliau suami yang sukses. Masalah suami Anda berubah atau nggak berubah itu udah urusan Allah. Kalau suami nggak ridho kepada Anda karena keburukan Anda,
ridho atas kebaikan Anda, nggak tanggung jawab Anda. Yang penting jangan kepedean kitanya, ya. Allahu a'lam bishawab. Afan Ustazah izin bertanya, bagaimana menangani suami yang punya sifat NPD? Apa saya perlu bercerai? Emang sekarang ini marak banget Bu NPD ini. Saya juga akhir-akhir ini mendalami NPD Bu, karena saya kayaknya urusan sama orang NPD. NPD ini lagi banyak banget, ini penyakit psikis ini Bu. Iya, NPD ya gimana ya Bu ya, ya namanya penyakit itu kan ada stadium-stadiumnya sih Bu. Intinya kalau misalnya memang itu sudah menjurus kepada kezaliman, ancaman kepada jiwa, raga, yaitu hak kita sih Bu. Ya, saya kan nggak bisa menjawab dengan, karena kan keadaan orang NPD juga beda-beda Bu. Ya. Intinya ngadepin orang NPD itu Bu, nggak usah overreaktif, nggak usah dipikir pakai otak waras tuh, nanti pusing sendiri. Ya, orang NPD itu Bu, makin kita respon, ya makin menjadi-jadi. Iya, dan dia tuh sakit nggak sadar Bu, itu susah. Orang itu sakit Bu. Tapi yang paling berbahaya dari orang yang sakit itu adalah orang yang nggak sadar kalau dirinya sakit, itu susah. Kalau orang kena gula tapi sadar Bu dia kena gula, ya dia akan hati-hati. Yang susah itu kan udah sakit gula tapi nggak sadar kalau dia sakit gula, nggak tahu Bu kalau dia sakit gula. Kok lemes-lemes sih aku ini, kayaknya kurang minum es teh manis deh. Mana minum es teh? Bahaya lah ya kan. Baik. Afan izin bertanya, bagaimana menyikapi suami yang kadang-kadang isi chatnya hahaha dengan lawan jenis, tapi dia suami yang baik Ustazah, dan itu sudah berapa kali selalu diulangi, syukron. Ya kalau dia baik Bu, syukurilah. Ada yang hahaha sama lain terus dia nggak baik, kan masih mending ya. Hahaha sama lain tapi dia baik. Suami yang baik, ya artinya mudah-mudahan kita lebih mudah lah menyentuh hati dia, bahwa bagian yang paling lemah dari manusia adalah hati. Maka hati-hati dengan hati. Iya. Tapi sebenarnya kalau chat suami sama istri, kalau saya sama Ustadz itu menghimpun bebas aja sih Bu, mau buka sono buka sini, mau ganti-ganti handphone juga nggak masalah. Dulu kan kita nikah pertama kagak ada handphone Bu, kenapa sekarang ada handphone jadi masalah? Password memang harus sekali ya, di handphone itu ada rahasia ya. Ya kalau memang itu nggak mau dibuka sama orang, ya passwordnya kasih tahu aja lah sama suami. Ya walaupun ini bukan suatu kemudahan, saya cerita saya sama suami saya kan Bu. Kalau masing-masing suami istri punya kebijakan ya monggo, terserah. Kalau bagi kami handphone itu jangan jadi bikin masalah. Makanya kalau kita Ustaz membuka handphone saya, chat saya, ya terserah. Saya membuka chat beliau ya terserah. Gak ada rahasia, mau nyimpen apa. Ya kalau ada apa-apa ya tanya aja, Mas kenapa hahaha. Kalau kamu hahaha, hatiku ini Mas, ya yang rasanya kayak gini, kamu sih nggak tahu, kan aku yang punya hati gitu. Sambil dikasih minum hangat, dipijetin kakinya. Aku maunya kamu hai sama aku aja, gitu Bu. Cara ngomongnya lah, kita sama suami itu kalau sudah aku kamu aku kan enak ngomongnya. Mas aku nggak suka kayak gitu, kamu kan nggak suka toh kalau aku haha hihi sama suami tetangga. Aku juga nggak suka kalau kamu haha hihi sama lawan jenis. Kalau ngomong kita itu udah ngalir Bu, insya Allah enak. Nah itulah yang harus kita bangun ya. Baik,
Satu lagi pertanyaan ini ya. Bagaimana seorang istri meminta cerai kepada suami dengan sebab karena berjauhan selama rumah tangga dengan kesepakatan berdua, maka memutuskan pisah daripada kedua belah pihak takut berdosa antara hak dan kewajiban suami istri. Hal suami takut berdosa istri, jauh bagaimana ada dosa bagi istri. Nah kalau masalahnya cuma berjauhan kok susah, yang mau disusul. Suami kemana ikut, betul aja loh. Nah, kadang-kadang orang suami istri kan yang bagusnya jangan LDR. Kadang banyak alasan. Anak sekolah yuk dipindah. Kenapa rupanya? Jadi sebenarnya kalau alasannya pisah karena LDR ya jangan jadiin LDR lagi lah. Bareng. Ya, itu akan lebih baik insya Allah. Baik, 4 pertanyaan yang saya bacakan, nanti mengambil hadiah ke panitia. Sekarang kita akan berikan 3 atau 4 ya. Monggo. Ya, ini pertanyaannya tinggal 1 biar inilah 5 aja. Nanti pertanyaan dari saya 3. Ini tak tambah lagi 1 pertanyaan karena tinggal 1. Justru Umi afwan, justru yang dapat ini yang bisa jawab ya, pertanyaan. iya. Baik, berarti 4 pertanyaan. Karena kalau itu kan sifatnya curhat. Siap. Pertanyaan yang pertama. Ya. Ibu disimak. Ya, disimak baik-baik. Tadi saya sebutkan sebuah hadis Nabi tentang istri solehah. Ida taroha tu'ajibuka. Apa artinya? Tunjuk tangan dulu, Silakan. Bu. Ya, silakan. maju Oh, yang ke depan. mana? Silakan. Ya. Iya. Sebutkan Langsung nama dan dijawab alamatnya. aja nggak apa-apa di situ. Nggak apa-apa Umi, kita Ya. biar sini sih. nggak Oh, apa-apa. sini. Iya. Ya. Jadi kita saling kenal. Silakan Mbak, dari mana? Iya, terjemahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Yulia, saya dari Bekasi. Oh, dari Bekasi, silakan. Dari Bekasi. Terjemahannya, jika engkau melihatnya, dia akan menyenangkan dirimu atau membuatmu takjub terpesona. Taufik, ya, betul jawabannya. Mbah Santi, ya betul. Wah, Masya Allah, hadiahnya semoga bermanfaat. Ya, pertanyaan Terima kasih. yang kedua. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, unduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Ayo isinya aja diterangkan. Ya, silakan Silakan Bu. Ibu. Ya, Ibu namanya siapa, dari mana? ya. Iya, Dari Ibu, dari Cikarang. Silakan Masya Allah. jawabannya Bu. Jolo. Di samping ya, sikapmu kepada suamimu, karena dia bisa menjadi apa? Surgamu dan juga nerakamu. Barakallahu fiik. Asanti, ya, jawabannya benar. Pertanyaan yang ketiga, tadi kita membahas 11 sifat. Jangan buka buku, sebutin 2 saja. Silakan. Ya, dibuka supaya saya bisa dengar suaranya. Iya, silakan Mbak Galuh. Jawabannya 2. Menjaga diri, waspada dari setan. Satu lagi, taat. Terus penyayang. Dah, Santi. Sahih. Ya, Masya Allah, jauh-jauh ya. Luar biasa, Masya Allah. Ya, pertanyaan yang terakhir. Tadi Nabi menyebutkan bahwa iblis itu membangun singgasananya
di atas samudra. Lalu dalam hadis itu Nabi menyiratkan satu prestasi besar iblis yang diharapkan. Apa itu? Meruya. Insyaallah. Ya, jawabannya Saib, ahsanti. Alhamdulillah, jawabannya benar semua. Barakallahu fikunna. Dan acara kita selesai. Ini langsung penutupan berarti ya. Ya, dan saya langsung mohon pamit ya Bu, karena ada saya ngisi di Bekasi lagi jam 4, jadi saya harus jalan sekarang. Iya, barakallahu fikunna. Kita berdoa semoga Allah memberikan kepada kita dan semua anak keturunan kita rumah tangga yang penuh sakinah, mawadah dan rahmah, dan Allah jauhkan dari segala bala. Allahumma amin. Kita akhiri subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.